Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Zainul, Irfan, dan siapa lagi yang hari Ilham, Pak. akan presentasi? Ilham Iya. Iya di Robi, Sudah Pak. siap? Insyaallah siap, Pak. Alhamdulillah. Sebentar ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Zainul Hermawan dan yang kita banggakan pada kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena nyalah kita bisa melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan diskusi pada pagi yang cerah ini. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Zainul Fuad, dengan NIM 2010116110015. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari terjemahan saya dari buku yang berjudul Teaching Online A Practical Guide, yang ditulis oleh Stephen Rosen sama Susan Koh. Mungkin kita tahu ketika kita menerjemahkan banyak kendala ya, karena kita memang kaum yang tidak bisa bahasa Inggris, jadi agak kesulitan ya. Setidaknya kita melakukan yang terbaik ya kan. Jadi bab pertama ini saya dapat materi yaitu mengajar online, yaitu tinjauan ya. Kalau mengajar tinjauan ya, kalau baku hantam tinjuan. Canda. Dan selanjutnya pengertiannya apa sih itu mengajar online? Secara sederhana ya, mengajar online itu berarti melakukan sebagian atau seluruh kegiatan mengajar melalui internet ya. Namanya juga mengajar online ya, online pasti menggunakan internet. Saya ulangi ya, mengajar online adalah mengajar yang mana dalam kegiatannya itu mau seluruh kegiatannya atau sebagian kegiatannya itu dilakukan melalui internet, yang mana tidak memerlukan ruang kelas, yang menyediakan ruang kelas atau bahkan bertemu tatap muka di waktu yang sama dan tempat yang sama. Kita cukup melaksanakannya melalui internet. Nah, jadi apa yang membuat mengajar online ini unik? Yang membuat mengajar online ini unik karena kita dia menggunakan internet sebagai media utama ya. Jadi internet media utamanya dalam mengajar online ya. Kalau Inter Milan klub bola, bercanda lagi saya. Maaf Pak. Selanjutnya kita dapat melakukan kegiatan ini ya, dalam mengajar online kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran online meski berada di luar rumah. Nah, bahkan kita dapat mengajar di lokasi yang berbeda hanya dengan berkumpul dalam satu server atau ruang kelas virtual ya, seperti kita sekarang ini menggunakan Zoom. Ini termasuk ruang kelas virtual. Nah, dan mengajar online ini tidak membutuhkan ruang kelas. Nah, ruang kelas yang secara maksudnya ini dalam gedung ya, atau ruangan, tidak perlu. Cukup kita bangun tidur langsung buka laptop, masuk ke ruang kelas virtual. Nah, itu. Nah, selanjutnya tak perlu membawa tas kantor ya, tas kantor ya, jelas kita nggak kemana-mana juga ya kan, juga di rumah juga. Nah, tidak perlu membawa tas dan sebagainya gitu, kecuali memang kita di luar saat bepergian. Tapi karena berhubung mata kuliah sama Bapak Zainul ini dilarang untuk bepergian ya, jadi tidak perlu kita membawa tas kantor ya kan. Nah, selanjutnya tidak perlu membawa papan tulis ya. Jadi cukup gunakan fitur yang ada di Zoom ini aja. Ada papan tulis virtual khusus. Nah, jadi kita tak perlu menyediakan papan tulis. Jadi belakang layar ini nggak mungkin saya menyediakan papan tulis gitu. Dan selanjutnya tak perlu menyediakan kertas ujian saat ujian. Jadi bisa dibilang ramah lingkungan, ya kan? Karena kita cukup berbagi file saja, sebagaimana kita pada semester 1 kemarin. Nah, kita tak perlu kertas ujian, ya kan? Selanjutnya tidak perlu buku tanda kehadiran peserta. Maksudnya ini yang fisik ya. Kita cukup menggunakan namanya Simari saat presensi atau e-learning dan sebagainya, atau bahkan menggunakan yang lain sebagaimana G-Form, Google Form. Nah, itu dan berbagai macam yang lain-lain ya kan. Tapi semua kebebasan dan inovasi ini terkadang membingungkan begitu. Jika alat pengajaran konvensional dihapus, bagaimana kita mengajar? Nah, jadi pertanyaan nih, bagaimana kita menyeimbangkan dunia nyata dan virtual agar dapat bekerja sama? Nah,
jika aktivitas kelas dilakukan secara online dan tatap muka, bagaimana kita menciptakan pengalaman belajar yang terintegrasi dan koheren bagi siswa? Nah, barangkali beberapa kebingungan ini akan terjawab dari buku yang kita sudah terjemahkan, ya kan? Di situ ada tersedia pengalaman mengajar online dari dua orang. Yang pertama ada namanya Jim Hagemark. Beliau ini mengajar filsafat barat, ya, yang dilakukan sepenuhnya online. Dan selanjutnya ada Miriam Sharpie atau Ibu Maryam lah kita sebut saya, mengajar mata pelajaran fisika di ruang kelas konvensional tetapi menggunakan situs web. Nah, jadi dua beliau ini antara tatap muka dan mengajar online. Nah, dari menurut pengalaman yang pertama ini, Jim Hagemark mengajar filsafat barat, ya, kursus yang diajarkan sepenuhnya online. Jadi beliau maksudnya ini full dari internet begitu, tidak ada tatap muka. Nah, sistem yang digunakan beliau ini adalah Course Management System atau bisa disingkat CMS, ya. CMS artinya sistem manajemen kursus, ya, bisa diartikan begitu. Atau juga dikenal dengan Virtual Learning Environment atau bisa disebut lingkungan belajar virtual. Atau istilah lain ada Learning Management System atau bisa disebut LMS. Ini sebuah program perangkat lunak yang berisi sejumlah fungsi instruksional terintegrasi. Instruktur dapat memposting ceramah atau grafik, moderasi diskusi, meminta sesi obrolan, dan memberikan kuis, semuanya dalam batas-batas sistem perangkat lunak yang sama. Ya, sebagaimana yang kita pakai saat ini, ya, Google Classroom bersama Bu Seno Hermawana mungkin sejenis seperti itu, atau e-learning. Nah, mungkin ini yang dimaksud dengan course management system. Tidak hanya instruktur dan siswa dapat mengatur arus informasi dan komunikasi, tetapi instruktur dapat menilai dan melacak kinerja siswa, memantau kemajuan mereka, dan memberikan nilai. Ya, seperti Google Classroom tadi, ya kan, bisa dinilai langsung oleh Bapak Zainul Hermawan gitu. Yang nilai-nilai yang tugas-tugas yang kita kumpulkan berbeda. Saya tidak tahu ya apakah e-learning juga seperti itu, karena kita tidak tahu nilai-nilainya itu bisa terlihat atau tidak, ya, maaf, banjar saya keluar. Nah, ini adalah gambaran tugas dari Bapak Jim Hagemark tadi, ini yang diberikan kepada kelasnya. Ini bisa kita lihat, ya, ada gambar monitor laptop, ya, monitor komputer, ya, jangan salah, jangan bilang ini kaleng rengginang, bukan. Ini ada tugas, ya. Beliau ini menggunakan Moodle, ya, bukan yang udel di perut, jadi Moodle, ya, sistemnya sebagaimana Google Classroom mungkin. Jadi beliau di sini memposting tugas diskusi di papan diskusi virtual yang disediakan Moodle ini. Jadi beliau meminta seluruh siswanya membaca komentar beliau ini, terus diminta untuk menjawab secara rinci pertanyaan yang telah dia posting ini di papan diskusi online untuk khususnya. Nah, ini sistem yang digunakan oleh Bapak Jim Hagemark ini sepenuhnya online. Jadi ceritanya dalam buku ini begini nih, saya singkat saja, ya, tidak mungkin saya menceritakan sepenuhnya. Jadi beliau ini memposting tugas di Moodle, ya kan. Jadi diminta untuk murid-muridnya ini membaca terus menjawab. Nah, jadi muridnya ini cara mengerjakannya ini pun secara online, dalam artian mengumpulkannya secara online. Nah, jadi beliau menilainya secara online gitu, tanpa harus tetap muka. Beliau cukup membuka URL atau web yang sudah terhubung kepada Moodle ini melalui rumah beliau. Tak perlu pergi kemana-mana begitu kan. Tapi cerita aja di situ ada nih dua murid yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi beliau istilahnya menegur lah, ya, karena ini sudah tidak sekali dua kali gitu, istilahnya ya tabayun gitu kan, jadi di email. Nah, cara menegur beliau itu pun menggunakan sistem yang disediakan Moodle, chat pribadi atau email gitu, secara online juga, tak perlu memanggil murid-murid ini ke kampus. Nah, nih, kamu belum mengumpul tugas nih, mau nilai gak? Nah, gitu kan. Jadi ada apa nih? Jadi perlu tahu apakah ada kendala jadi tidak mengumpul tugas. Setelah melihat dan meninjau hasil komentar dari murid-murid beliau pun langsung menilai. Nah, menilainya ini pun memasukkan nilainya ini tidak sekedar serta-merta nilai tugas ini saja, yaitu
beliau melihat juga nilai keaktifan dari murid-muridnya mengakses Moodle ini.